Selamat datang kembali di 1B Tutorial. Di video kali ini, kita akan belajar algoritma dan pemrograman mengenal komponen Delphi tahap 4. Dalam video ini, kita akan belajar untuk membuat animasi gambar. Jadi di video ini kita akan menggerakkan sebuah gambar yang sudah kita sediakan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar bersama. Pertama yang harus kita lakukan, kita buka aplikasinya, Delphi. Di sini saya menggunakan Delphi 7. Oke, kita mulai. Di form 1, langkah pertamanya kita rubah captionnya menjadi program animasi. Program animasi gambar. Oke. Ukurannya kita kecilkan. Oke. Setelah itu, komponen yang kita butuhkan adalah yang pertama, image. Image ada di menu tab additional. Kita pilih image, klik sekali dan tempelkan di sini. Klik. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Komponen berikutnya yaitu button, ada di menu tab standar. Pilih OK. Ini button OK ini. Klik. Kita ambil lagi, klik sekali dan klik lagi. Kemudian yang button 1 ini kita rubah di captionnya. Di sini kita jadikan mulai. Kemudian di button 2-nya, captionnya saya ganti stop. Komponen berikutnya yang kita butuhkan adalah di sini kita bisa menambahkan label, ya, label. Taruh di sini, klik. Kemudian di captionnya kita ganti menjadi program animasi, atau kita ketik dengan animasi gambar. Untuk size-nya kita atur di font. Tebalnya, besarnya, ukurannya, ya. Kemudian komponen yang keempat, kita bisa menggunakan timer. Timer ada di tab menu sistem. Pilih timer, klik sekali dan klik di dalam formnya sekali. Kemudian hal yang butuh kita lakukan adalah menyimpan, ya, menyimpan aplikasi ini harus disimpan terlebih dahulu. Cara menyimpannya, file, pilih save all, ya. Kemudian saya akan membuat di dokumen, ya. Saya membuat folder baru. Di sini saya tulis, saya buatkan folder namanya latihan animasi. Oke, sudah jadi foldernya. Kita buka, ya. Kemudian untuk kita penyimpanannya, unit 1.pas ini kita save aja, tidak saya rubah, ya. Save. Kemudian yang kedua,
adalah kita save projectnya, save. Oke. Kemudian kita cek terlebih dahulu folder yang telah kita buat, yaitu ini latihan animasi. Maka foldernya terdiri dari 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada di dalam foldernya ada 6 file. Di 6 file ini kita sediakan gambarnya. Di sini saya sudah punya gambar ya. Gambarnya, nah ini, gambarnya ini. Jadi, nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 sampai 10. Nah, gambar ini adalah gambar pergerakan. Gambar ini akan saya copy semuanya. Saya copy, saya masukkan ke dalam folder latihan animasi tadi. Ya, saya paste di sini. Saya campur aja dengan folder ini ya, tidak saya buat ke folder. Seperti ini. Dari intinya dalam membuat animasi di sini adalah kita menyimpan file gambarnya dalam satu folder di folder projectnya. Oke, kita sudah memiliki ini. Sekarang kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah kita menghubungkan komponen image ini ke berkas gambar yang telah kita sediakan. Caranya, klik di komponen image, kemudian dicari ada yang namanya picture. Di propertiesnya ya, properties picture, kita klik. Nah, di sini kita cari load. Kemudian kita cari foldernya, yaitu latihan animasi. Nah, ini yang kita load adalah yang gambar yang pertama saja. Gambar yang pertama kita klik .jpg ya. Jadi yang didukung nanti JPG, JPEG, BMP, EICO, EMF, WMV. Selain file ini tidak bisa didukung ya. Open. Kemudian OK. Maka gambarnya untuk bisa menyesuaikan dengan kotak image yang telah kita sediakan, maka di sini ada di propertiesnya ya, ada namanya storage. Storage ini filesnya kita rubah menjadi true. Nah, nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan kotaknya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita pindah ke komponen timer. Di komponen timer nilai awalnya adalah 1000. 1000 itu menunjukkan bahwa per detik ya. Kita rubah menjadi 250, berarti itu per seperempat detik. Dalam waktu seperempat detik gambarnya akan berubah ke gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk enable-nya ini saya bikin false. Jadi timer ini tidak berfungsi di saat pertama kali dijalankan. Nah, nanti akan kita panggil melalui menu mulai ini, tombol mulai, baru dia akan dihidupkan kembali. Oke. Setelah itu kita akan masuk di pemrogramannya. Nah, pemrograman yang kita lakukan adalah kita taruh di menu timer, kemudian di button mulai dan button stop. Di button timer kita bisa masuk di tab eventnya, kemudian di on timernya ini double klik ya, atau double klik di sini ya, sama saja. Nah, di sini kita akan membuat variabel dulu ya. Oke, kita akan membuat sebuah variabel dulu. Di sini sudah ada variabel. Kemudian di sini akan kita tambahkan namanya
Sudah ada variabel, kita tambahkan. Saya bikin variabelnya adalah gambar. Gambar, saya kecil-kecil semuanya. Gambar titik 2. Tipe datanya adalah integer ya. Kenapa tipe datanya integer? Karena nanti hasil dari pemilihannya itu kita tentukan sebagai angka. Nah, kemudian di sini di prosedurnya sini kita akan membuat perulangan. Di perulangan ini kita akan menggunakan case aja. Case gambar, kita bikin manggil variabel tadi ya. Jika gambar itu memiliki nilai 0 ya, 0, kita mulai dari 0, maka kita panggil image 1 titik picture ya, titik picture titik load from file ya. Load from file. Di dalam load from file, apa yang harus kita isi di dalam kotaknya ini? Ini adalah const file name string. Itu kita memanggilnya menggunakan nama file dari gambar itu. Contoh di sini nama filenya adalah 1.jpg. Maka di sini kita isi dengan 1.jpg. Tapi kita mulai dengan petik ya. Petik atas dulu. 1.jpg. Seperti ini. Kemudian yang kedua, jika pemilihannya itu bernilai 1, maka 1.2 image 1 titik picture titik load from file titik atas ya. Kemudian kita arahkan ke file yang kedua, yaitu file 2.jpg. Oke. Begitu nanti seterusnya ya. 1, 2, 3, 4 sampai file JPG yang ke-10. Kita lanjutkan. 2.2 image 1 titik picture titik load from file petik atas 3.jpg 3 titik image 1 titik picture titik load from file picture koma atas 4 titik jpg. Kita bisa lakukan hal ini sampai terakhir ya.
Oke, kita cek lagi. Jika nanti nilainya 0, maka 1.jpg yang akan dipanggil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Maka kalau sudah, maka case ini kita tutup dengan perintah N. Ya. Setelah itu, nanti jika gambar inc gambar, jika perulangan gambarnya nanti if gambar sama dengan 9 sama dengan 10 ya, maksudnya adalah ini kan dihitung dari 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika nanti perputaran gambarnya ini sudah mencapai nilai 10, maka gambarnya nanti akan diulang lagi ke 0. Maka gambar sama dengan 0. Oke. Ini adalah script yang ada di dalam timernya di tab event ya. Nah. Oke, kita coba cek dulu apakah ini berhasil scriptnya. Kita run. Oke, nggak ada trouble ya. Nggak ada trouble, oke. Kita reset dulu. Oke, kita mulai lagi. Kemudian untuk bisa diaktifkan di button mulai ini akan kita masukkan script, double klik ya. Nah, kita bikin tadi kan timernya ini adalah propertiesnya adalah enable-nya false. Maka di dalam sini kita kasih perintah timer 1 enable 2 sama dengan true. Oke. Jadi fungsinya adalah memanggil ini dihidupkan kembali. Kita coba. Ya, oke, kita klik mulai. Nah, maka gambarnya sudah bisa bergerak. Ya, kalau kemudian kita stop. Belum bisa karena stopnya ini belum ada scriptnya. Nah, kita reset program lagi. Kemudian di menu stopnya ini kita kasih nilainya. Kita masukkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mematahkan komponen timer lagi. Timer 1.enable kita jadikan false lagi. Nah, kemudian setelah berhenti, biar nanti gambarnya itu tidak berhenti di saat kita tekan stop, maka kita robah gambarnya itu, kita jadikan ke 0 di saat mereka nanti dijalankan ya. Maka kasih perintah gambar T2 sama dengan 0. Kemudian di saat kita play lagi mulai, maka gambar itu akan memulai lagi dari image-nya itu akan memanggil dari gambar satu lagi. Maka kita ketik image 1, kita pilih picture,
upload from file 1.jpg. Oke, kita coba jalankan. Kita pilih mulai. Kita coba stop. Ya, waktu di stop dia akan kembali ke gambar satu lagi. Kita mulai. Kita stop. Nah, dia akan kembali ke gambar satu lagi. Itu adalah fungsi ini. Di saat stop, maka itu gambar akan kembali ke gambar ke putaran ke 0. Putaran ke 0. Kemudian di putaran ke 0 itu dia akan memanggil gambar yang pertama. Ya, maksudnya ini adalah ini. Ya, dia akan berhenti dan kembali ke sini dan dia akan memanggil ini. Di saat dijalankan lagi, dia dimulai dari gambar yang pertama. Jika ini tidak kita tulis, nggak apa-apa. Cuma nanti gambarnya akan dilanjutkan berjalannya itu dari berhenti pertamanya. Ini adalah hasil dari animasi gambar yang telah kita buat di program DLP. Kalau faktor gambarnya ini besar kecil, ini karena ukuran di saat mengcrop gambarnya itu tidak sama. Oke, saya rasa cukup materi pemrograman hari ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih.